Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radio Cerita Trending. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mampir dan menonton. Di sini, kami akan membagikan kisah-kisah kehidupan yang penuh pelajaran, emosi, dan realita yang menyentuh hati. Dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Semoga apa yang kami sajikan bisa menjadi hiburan sekaligus renungan untuk kita semua. Selamat menikmati cerita hari ini. Pagi itu, hujan turun rintik-rintik. Rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota masih sunyi ketika Alia menyiapkan sarapan. Waktu menunjukkan pukul 8. Raka belum juga keluar kamar. Hari itu hari Minggu, hari yang biasanya mereka gunakan untuk bersama. Tapi sejak sebulan terakhir, kebersamaan itu perlahan hilang. Seperti ada jarak yang tak lagi bisa dijelaskan. Alia berdiri di depan pintu kamar sambil membawa sepiring nasi goreng dan segelas teh manis. Ia mengetuk pelan. "Mas, sarapannya udah siap?" ucapnya lirih. Tidak ada jawaban. Ia buka pintu perlahan. Raka masih di atas ranjang, menatap layar ponselnya tanpa menoleh. Alia maju satu langkah. "Aku mau bilang sesuatu, tapi jangan marah." "Dulu?" "Ya." Raka menoleh cepat. Matanya merah, napasnya berat. "Apalagi sih?" Alia menelan ludah. Ia letakkan nampan di meja kecil dekat ranjang. Aku telat datang bulan. Aku udah tes 2 kali. Positif, Mas. Kita bakal punya anak." Suasana langsung berubah hening. Raka memicingkan mata, lalu bangkit duduk. Ia memandangi Alia, tapi bukan dengan ekspresi bahagia. Matanya curiga. "Anak siapa?" Suaranya datar, tapi dingin. Alia mengernyit. "Apa maksud Mas? Ini anak kita." Raka berdiri, mendekat satu langkah. "Jangan bohong. Aku tahu kau sering keluar rumah, ke toko, ke warung, entah kemana lagi." "Mas, aku ke pasar, beli bahan makan. Kalaupun aku keluar, aku selalu izin." "Bohong," bentak Raka. "Kau pikir aku bodoh? 3 bulan nikah, kau langsung hamil. Kau kira aku percaya segampang itu?" Alia mundur satu langkah, menahan napas. Suasana mulai menakutkan. Raka berjalan cepat ke arahnya. Ia menarik tangan Alia kasar. "Aku nggak mau anak itu. Kalau itu memang anakku, kenapa kau nggak bilang dari kemarin-kemarin?" "Mas, tapi aku mau tanggung jawab." Plak! Tangan Raka melayang ke pipi Alia. Alia terjatuh ke lantai. Ia memegangi perutnya sambil menahan sakit di wajah dan pinggul. Tapi Raka tidak berhenti. Ia menendang tubuh Alia sekali, tepat di bagian perut. "Aku nggak mau anak haram itu lahir!" teriaknya. Alia menjerit. Sakit di perutnya begitu tajam, panas, dan menyesakkan. Darah merembes di kain sarung yang ia kenakan. Ia menggeliat, berusaha bangkit, tapi tubuhnya lemas. Matanya mencari bantuan, tapi tak ada siapa-siapa. Hujan di luar masih turun pelan, seolah ikut menyaksikan semua. Beberapa menit kemudian, suara langkah cepat terdengar. Bu Rini, Ibu Raka, masuk dengan wajah panik. Tapi bukannya membantu, ia justru memelototi Alia. "Kau apakan anakku sampai dia jadi begini?" Alia membuka mulut, tapi tidak sempat menjawab. Bu Rini menunjuk darah yang mengotori lantai. Lihat ini, kau mau bawa sial ke rumah kami." "Sudah, keluar, bawa bayi harammu itu pergi." Alia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya mengerang, sambil memegangi perutnya. Roka diam saja, berdiri di belakang ibunya, seperti boneka mati. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada niat menolong, hanya tatapan dingin yang menusuk. Dengan sisa tenaga, Alia menyeret tubuhnya keluar. Tetangga yang melihat langsung panik dan membawanya ke rumah sakit dengan becak. Sepanjang jalan, darah terus menetes. Suara hujan seolah menenggelamkan tangisannya. Di rumah sakit, dokter langsung membawa Alia ke ruang tindakan. 2 perawat sibuk membersihkan darah dan memasang infus. Setelah setengah jam, dokter keluar dan menemui Alia yang setengah sadar. Kondisi bayi masih selamat, tapi kandungan ibu sangat lemah. Harus bed rest total, kalau tidak, bisa keguguran kapan saja. Alia hanya bisa mengangguk pelan. Kepalanya terasa pipinya masih nyeri, dan perutnya seperti ditekan batu besar. Malam itu, ia dirawat di ruang kelas 3 dengan ranjang besi tua. Tidak ada yang datang, tidak ada suami, tidak ada mertua.
Ia memandangi langit-langit ruangan yang bocor, mendengarkan detak infus yang menetes perlahan. Paginya, ia meminjam ponsel perawat untuk menghubungi ibunya yang tinggal di desa. Suaranya bergetar, tapi ia tetap berusaha tenang. "Bu, aku di rumah sakit. Bisa kesini nggak? Aku sendirian." Ibunya terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Iya, Nak. Ibu berangkat sekarang." Setelah menutup telepon, Alia menatap jendela kecil di sudut ruangan. Hujan masih turun, tidak deras, tapi cukup untuk membuat suasana semakin dingin. Perawat datang membawa bubur. "Ibu harus makan, demi janinnya juga." Alia mengangguk. Tapi sendok pertama pun tak sanggup ia telan. Di dalam hati, perang mulai terjadi. Ia tidak tahu harus bertahan atau menyerah. Jika pergi, anaknya tak punya ayah. Jika tetap tinggal, ia mempertaruhkan nyawa. Tidak ada jawaban yang mudah. Pikirannya berputar. Suara teriakan Raka, tatapan dingin mertuanya, darah di lantai rumah, semuanya menghantui. Ia memejamkan mata, tapi bayangan itu terus datang. Tangannya menyentuh perut yang masih terasa nyeri. "Nak, kamu masih di sana ya?" Air matanya jatuh. Tidak ada suara lain. Hanya suara detak infus dan rintik hujan yang tak berhenti. Bab ini berakhir dalam sunyi. Dengan batin Alia yang belum selesai bertanya, apakah yang ia pertahankan ini akan menjadi kekuatan, atau justru kehancuran baru? Masih di ranjang rumah sakit, tangan Alia tak lepas dari perutnya. Rasa ngilu belum benar-benar hilang. Tapi bukan itu yang terus mengganggu pikirannya. Bukan pula wajah Raka saat menendang perutnya, atau teriakan Burini yang menyuruhnya keluar rumah. Yang terus berulang di benaknya, justru satu pertanyaan sederhana yang tak bisa ia jawab. Apa aku bisa bertahan demi anak ini? Saat ibunya tiba dengan jaket lusuh dan payung kecil yang basah kuyup, Alia tak sanggup berkata apa-apa. Mereka hanya saling pandang, lalu berpelukan lama tanpa suara. Tangisan Alia pecah saat wajah ibunya menyentuh pipinya yang masih bengkak. Ibunya mengelus rambut Alia pelan, lalu memeluk perutnya. "Anakmu kuat. Kamu juga harus lebih kuat dari ini, Nak." 3 hari kemudian, mereka pulang, bukan ke rumah Raka, tapi ke rumah kayu tua di desa kecil, 3 jam dari kota. Jalan berlumpur, dan suara anjing liar di malam hari menyambut kepulangan Alia, kepulangan yang tidak pernah ia rencanakan. Kamar kecil bekas tempat penyimpanan beras kini disulap jadi ruang tidur Alia. Kasurnya tipis, dindingnya bocor di beberapa sudut. Tapi yang paling menusuk bukan udara dingin, melainkan kenyataan bahwa ia kembali sebagai perempuan hamil tanpa suami. Tetangga menyambut dengan lirikan mata tajam dan bisik-bisik lirih yang tak pernah benar-benar pelan. "Itu Alia kan?" "Iya," katanya ditendang suaminya. Tapi dengar-dengar, anaknya bukan dari si Raka. "Makanya, jangan terlalu cantik. Kalau belum tentu bisa jaga kehormatan." Alia pura-pura tidak dengar, tapi setiap kalimat itu menggurat di kepalanya. Saat ia ke pasar beli kebutuhan, seorang penjual tempe malah menyelipkan cemoohan di tengah tawanya. Suami kamu kemana, Alia? Jangan-jangan bukan suami ya?" Ia diam, menahan tangis, menahan harga diri agar tidak runtuh di tengah gang sempit itu. Suatu sore, ibunya datang dari rumah kepala desa dengan wajah muram. Ia duduk di ambang pintu, menarik napas panjang. "Ayah Raka lapor balik, katanya kita mencemarkan nama baik. Dia bilang kamu fitnah soal penendangan itu. Katanya kamu enggaku hamil anaknya." Alia hanya bisa memejamkan mata. Jarak seperti ditekan dari dalam. Ia tahu Raka sanggup berbuat sejauh itu. Pria itu tak sekadar kejam, tapi juga licik. Tidak cukup dengan meninggalkannya, ia juga ingin menghapus seluruh jejak keberadaannya. 2 hari kemudian, surat dari pengadilan. "Dad, Alia digugat cerai." Tak ada mediasi, tak ada penjelasan. Surat itu diketik dingin, tanpa rasa. Hanya nama, tanggal, dan alasan tak masuk akal. Perbedaan prinsip, dan tidak ada kecocokan. Ibunya menggenggam surat itu lama, lalu meletakkannya di meja makan. "Kita harus cari pengacara." Alia menggeleng pelan. "Kita nggak punya uang, Bu. Makan aja susah. Lalu kamu mau diam saja?" "Aku nggak akan diam, tapi aku nggak akan buang-buang sisa tenaga untuk sidang yang sudah dimenangkan." Mereka dari awal. Hari persidangan tiba. Alia datang dengan baju pinjaman dan wajah pucat. Raka datang dengan jas hitam dan pengacara. Ia tidak menatap Alia, tidak juga bicara. Di hadapan hakim, ia hanya berkata bahwa pernikahan mereka sudah tak bisa dipertahankan.
Alia tidak membela. Ia hanya menatap kosong ke depan. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan kekalahan. Ini adalah awal dari sesuatu yang belum selesai. Ia hanya kalah di ruangan itu, di hadapan hakim yang tidak tahu apa-apa. Di luar ruang sidang, hujan mulai turun lagi. Sama seperti hari saat ia pertama kali ditendang, tapi kini tangisnya tidak pecah. Ia diam, tubuhnya menggigil. Tapi bukan karena dingin. Anak itu akan lahir, Mas. Dia akan tahu sendiri siapa ayahnya. Aku nggak perlu omong banyak. Gumamnya, pelan namun mantap. Ibunya menggenggam tangan Alia erat, lalu menuntunnya pergi dari gedung pengadilan. Langkah mereka berat, tapi tidak terhenti. Di sepanjang perjalanan pulang, Alia memandangi jalanan yang becek dan berlubang. Hatinya kotor, lebih kotor dari tanah basah yang mereka lewati. Tapi di dasar kekotoran itu, ada satu benih yang tumbuh. Bukan cinta, bukan maaf, tapi tekad yang tajam. Ketika malam tiba dan listrik mati, Alia berbaring di kamarnya yang gelap. Suara tikus dan air hujan yang menetes dari atap menemani pikirannya yang tak berhenti berputar. Ia memejamkan mata, tapi di dalamnya, wajah Raka tidak pernah hilang. Ia masih bisa merasakan tendangan itu, masih bisa mendengar suara hinaannya. Dan dari dalam tubuhnya, ia merasakan satu gerakan kecil. Sebuah kehidupan yang belum tahu dunia seperti apa yang akan ia hadapi. Malam itu udara sangat pengap. Dinding kayu kamar Alia terasa semakin sempit. Ia meringkuk di atas tikar lusuh, menggigit ujung selimut dengan napas memburu. Rasa sakit dari perut bagian bawahnya datang bertubi-tubi. Sudah beberapa jam kontraksi datang dan pergi tanpa jeda yang cukup untuk bernapas tenang. Ibunya duduk gelisah di sudut ruangan, meremas kain sarung sambil sesekali menatap jam dinding yang berdetak lambat. Wajah ibunya pucat, tapi berusaha tetap kuat di hadapan Alia. Sabar ya nak, ibu sudah panggil Bu Lastri. Sebentar lagi sampai, ucapnya dengan suara bergetar. Alia mengangguk perlahan. Meski keringat sudah membanjiri dahinya, hatinya seperti menahan dua rasa sekaligus, antara ingin segera melihat wajah anaknya dan takut menghadapi dunia yang akan disodorkan pada bayi itu. Ia masih bisa mengingat sidang cerainya dengan jelas. Surat cerai itu belum sempat disobeknya, tapi sudah ia kubur dalam-dalam di dasar laci. Tak ada gunanya menyimpan bukti dari seorang pria yang bahkan tak mau mengakui darah dagingnya. Pintu rumah terbuka. Bu Lastri, bidan desa yang sudah berusia hampir 60 tahun, datang tergesa dengan dua tetangga. Mereka membawa baskom air hangat, gunting, dan selembar kain bersih. Lampu petromak digantungkan lebih dekat keranjang darurat Alia. Suasana mendadak menjadi penuh kesibukan. Alia menggigit kain untuk menahan teriakan. Tubuhnya melengkung hebat, kedua tangannya mencengkeram kain selimut hingga nyaris sobek. Dorong, Alia, sekali lagi, dorong, seru Bu Lastri. Alia memejamkan mata, mengumpulkan seluruh tenaganya yang tersisa. Ia tidak tahu dari mana kekuatan itu datang. Tapi saat jeritan kecil terdengar dari bawah tubuhnya, air matanya langsung mengalir deras. Laki-laki, kata Bu Lastri pelan, sehat, lengkap, kuat. Alia tak sanggup bicara. Ia hanya menatap bayi kecil itu dengan mata yang kabur oleh tangis. Dalam diam, ia menyebut nama yang sudah lama ia simpan dalam hati. Arga. Anak itu dibungkus kain batik, lalu diletakkan di atas dada Alia. Tubuh mungilnya masih merah, tapi hangat. Hidungnya kecil, matanya masih tertutup, tapi detak jantungnya kencang, seolah menyapa dunia yang baru saja menerima dirinya dengan pintu setengah terbuka. Pagi harinya, Alia duduk di kantor kelurahan. Ia mengenakan pakaian paling rapi yang ia punya. Di tangannya ada formulir akta kelahiran. Arga tertidur dalam gendongan ibunya, dibungkus kain lusuh yang sudah 2 kali ditambal. Maaf, Bu, nama ayah tidak bisa dicantumkan tanpa pengakuan langsung dari pihak suami, ujar pegawai kelurahan tanpa menoleh dari layar komputernya. Tapi kami pernah menikah, ini surat nikahnya, kata Alia, mengulurkan dokumen berlipat yang sudah agak pudar. Sudah cerai kan? Tidak ada bukti dia mengakui anak ini. Kami tidak bisa menuliskan nama ayahnya begitu saja. Alia menggigit bibir, tangannya gemetar. Tapi, ia tetap menarik kembali dokumen itu tanpa banyak protes. Di luar ruangan, angin kencang bertiup kering. Ia menatap Arga yang masih tidur pulas. Tidak apa-apa nak, suatu hari,
kamu akan tahu sendiri siapa yang membuangmu. Hari-hari berikutnya penuh dengan perhitungan. Alia menjual satu-satunya barang berharganya, telepon genggam bekas. Uangnya dibelikan susu bubuk dan beberapa popok. Untuk kebutuhan lainnya, ia bekerja sebagai buruh cuci. Setiap pagi ia berkeliling, membawa tas kresek berisi sabun dan sikat, menawarkan jasa cuci ke rumah warga yang dulu menatapnya hina. Di balik rumah bulurah, ia menyikat pakaian dengan lutut tenggelam di air sabun. Di halaman belakang warung, ia mengepel lantai sambil menggendong Arga di punggung. Suara-suara meremehkan masih sering terdengar, tapi Alia tak lagi menggubris. Namun semua ketahanan itu seperti diuji ketika suatu malam Arga menangis terus-menerus. Tubuhnya panas tinggi, nafasnya sesak, bibirnya kering dan matanya sayu. Alia panik, mencari termometer yang entah di mana. Tidak ada kendaraan di rumah, dan ibunya sedang ke rumah tetangga jauh. Alia menyelimuti tubuh Arga dan menggendongnya. Dengan selendang, ia berjalan kaki menembus gelap malam, menyusuri jalan tanah yang becek karena hujan sore tadi. Langkahnya cepat, tapi tetap hati-hati. Setiap kali Arga terbatuk, Alia menggenggam lebih erat. Setiap detik di jalan itu seperti hukuman. Sesampainya di puskesmas, ia langsung disambut suster yang kaget melihat mereka datang tanpa kendaraan. Suhu tubuhnya tinggi, kemungkinan infeksi saluran pernapasan, ujar perawat setelah memeriksa. Alia duduk di kursi plastik, memandangi tubuh kecil itu yang kini dipasangi selang infus. Arga meringis pelan, tapi tak lagi menangis. Dokter datang, menjelaskan bahwa kondisinya stabil dan bisa pulang besok pagi. Di kamar rawat, Alia tidak tidur. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi wajah anaknya yang semakin mirip wajah seseorang yang ingin ia lupakan. Tapi bagaimana bisa? Wajah itu setiap hari menatapnya. Makin besar, makin jelas garis hidungnya, bentuk alisnya, bahkan caranya menangis. "Mas, anakmu ini nggak salah," bisik Alia dalam hati. "Tapi aku makin nggak bisa lihat wajahnya tanpa merasa marah." Ia mengusap kepala Arga dengan lembut, lalu mengusap air matanya sendiri. Dalam diam, konflik itu tumbuh. Di satu sisi, Alia ingin menjadi ibu yang penuh cinta. Tapi di sisi lain, rasa sakit yang ditinggalkan Raka seperti duri yang belum pernah dicabut. Semakin ia menyayangi Arga, semakin besar rasa bersalah karena hatinya tidak utuh untuk anak itu. Dan malam itu, saat lampu puskesmas dipadamkan sebagian, Alia menunduk pelan berharap bisa mencintai tanpa syarat. Tapi sadar, ada luka yang belum selesai ia benamkan. Suara mesin kipas tua dilengit-lengit. Ruang tunggu puskesmas masih terngiang. Saat Alia menggenggam tangan Arga yang baru saja sembuh dari demam tinggi, malam itu, ketika ia menunduk dalam diam, luka yang dulu dipendam kembali terasa hidup. Bukan hanya soal kemiskinan, bukan hanya soal tenaga yang terkuras untuk bertahan, tapi tentang kebenaran yang terus dibungkam, tentang anaknya yang tak bisa memiliki nama ayah di akta lahir, tentang identitas yang dirampas, seolah ia dan Arga tidak pernah berarti. Hari itu, Alia berdiri di depan gedung pengadilan agama dengan wajah tegas dan langkah yang gemetar. Arga menggenggam ujung kerudungnya, tak tahu apa yang akan mereka hadapi, hanya tahu bahwa ibunya tak biasa bicara sepanjang perjalanan tadi. Alia menarik napas dalam-dalam. Ini bukan lagi soal dirinya, ini soal hak anaknya, hak yang seharusnya dimiliki sejak lahir, tapi ditolak oleh seorang pria yang dulu bersumpah melindungi. Di ruang sidang, Arga duduk di barisan belakang, ditemani ibunya. Ruangan itu penuh, padat, tapi terasa dingin. Di seberang mereka, duduk Larako tenang, rapi, bahkan tersenyum tipis. Di sebelahnya ada Bu Rini, yang sejak awal sudah menatap Alia penuh kebencian. Hakim membuka sidang dengan suara datar, membacakan surat gugatan dan inti permohonan. Pengakuan anak. Alia berdiri dan menyampaikan permohonannya tanpa tangisan, tanpa suara gemetar. Ia sudah terlalu lelah untuk menangis. "Saya hanya ingin anak saya diakui sebagai anak dari pernikahan sah kami dulu. Saya punya surat nikah, surat cerai, dan kesaksian dari pihak medis. Saya tidak minta nafkah, saya hanya minta keadilan untuk nama anak saya." Raka tertawa kecil, lalu berdiri. "Yang mulia, saya tidak pernah mengakui bahwa anak itu hasil dari pernikahan kami. Saya curiga surat yang dibawa tergugat adalah palsu. Saya minta dilakukan tes DNA untuk membuktikan kebenaran."
Alia tak bereaksi. Ia sudah menduga Raka akan menggunakan cara itu. Ia hanya mengangguk pelan dan berkata, "Silakan." Ketika hakim mengetuk palu dan memerintahkan tes dilakukan secepatnya, suasana ruang sidang sempat riuh, tapi ketegangan memuncak ketika Bu Rini berdiri dari kursinya dan berteriak di tengah ruang. "Anak itu bukan cucu saya, dia anak haram. Jangan kau paksakan darah kami mengalir di tubuhnya." Suara itu menggema. Beberapa orang di ruang sidang menoleh. Sebagian menunduk tak nyaman. Arga, yang mendengar semuanya, hanya duduk diam. Kipel tertunduk, kedua tangan mengepal. Tak ada air mata, tapi tubuh kecilnya gemetar. 3 minggu kemudian, hasil tes DNA keluar. Alia membukanya dengan tangan dingin. Hasilnya jelas dan tidak bisa disangkal. Arga adalah anak kandung Raka. Dokumen itu dibacakan di sidang lanjutan. Raka tak berkata apa-apa. Ia menunduk. Wajahnya tegang. Lalu tiba-tiba berdiri dan melangkah cepat keluar ruang sidang sebelum hakim menyelesaikan kalimat terakhirnya. "Saudara Raka, sidang belum selesai!" Suara panitera mengejar. Tapi tak ada gunanya. Di tengah keheningan yang tiba-tiba, Arga berdiri dari kursinya. Langkahnya pelan, tapi suaranya tegas. "Saya tidak butuh ayah seperti itu." Ruangan sejenak hening, lalu terdengar bisik-bisik pelan dari pengunjung. Alia menoleh ke arah anaknya dan menatapnya lama. Matanya panas, bukan karena marah tapi karena hati yang tercabik antara bangga dan hancur. Ia ingin memeluk Arga, tapi tubuhnya kaku. Ia hanya menunduk, menahan air mata yang nyaris tumpah. Malam harinya, mereka sudah kembali ke rumah. Arga tidur cepat, lelah oleh perjalanan dan tekanan batin yang belum bisa ia mengerti sepenuhnya. Di ruang tamu kecil, Alia duduk sendirian. Lampu temaram membuat bayangannya memanjang di dinding. Dia ada salinan hasil tes DNA dan salinan surat pengakuan yang belum ditandatangani Raka masih tergeletak. Ia menyentuh kertas itu pelan, seolah berharap tulisan-tulisan di sana bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat. Tapi yang terasa hanya dingin dan kosong. "Apa aku terlalu egois, Nak?" bisiknya lirih. "Apa salahku membawa kamu ke dunia yang hanya memberimu luka?" Alia menggigit bibirnya, menahan tangis. Tangannya gemetar saat menarik selimut lebih rapat ke tubuhnya. Dalam hati, ada suara kecil yang berteriak, "Ini bukan salahmu." Tapi ia tak bisa percaya. Tidak setelah melihat anaknya berdiri di ruang sidang, menyaksikan ayahnya sendiri melarikan diri seperti pengecut. Dan di kesunyian malam yang menyesakkan itu, Alia menatap kosong ke arah pintu seolah masih berharap seseorang akan kembali dan mengaku meski ia tahu tak seorang pun akan datang. Malam itu, setelah sidang yang mempermalukan harga diri dan sejarah hidupnya, Alia menyangka semuanya akan perlahan reda. Tapi luka batin, apalagi yang diwariskan secara diam-diam pada seorang anak, tidak pernah hilang begitu saja. Di atas ranjang kecil yang mulai reot, Arga tidur memunggunginya. Sejak kembali dari pengadilan, anak itu lebih banyak diam. Alia pikir itu karena lelah, tapi di dalam diam itulah banyak hal yang tumbuh tanpa sempat ia tahu. 5 tahun telah berlalu. Arga kini duduk di kelas 2 sekolah dasar. Ia tumbuh dengan ketenangan yang tidak biasa. Pandai, penurut, dan nyaris tak pernah banyak bertanya. Alia sering merasa bersalah saat menatap mata anak itu. Mata yang jernih tapi dalam, menyimpan rasa ingin tahu yang tak pernah ia sanggup jawab. Pagi itu, Alia merapikan pakaian sambil menyingkirkan dompet lama yang sudah bertahun-tahun tak ia buka. Dompet itu jatuh ke lantai, terbuka, dan salah satu fotonya terlepas. Foto pernikahan yang sempat ia simpan, entah untuk apa. Raka berdiri di sana dengan senyum tipis, mengenakan jas coklat tua, berdampingan dengan dirinya yang waktu itu masih mengenakan kebaya sederhana. Arga yang sedang mencuci tangan ikut melihat, lalu memungut foto itu. "Bu, ini siapa?" Alia terdiam, jantungnya berdegup pelan, namun dalam. Ia mengambil foto itu sepat-sepat, lalu tersenyum kaku. "Itu dulu, teman ibu." "Teman?" Arga mengerutkan kening. "Teman yang sama kayak ayah?" Alia menggigit bibir. Ia tahu anak itu menyimpan tanya, tapi ia juga tahu menjawab apapun sekarang adalah membuka luka yang sudah ia kunci rapat. Malam harinya, Alia tertidur lebih awal. Ponselnya ia letakkan di meja, seperti biasa. Ia tak tahu bahwa anak sekecil Arga dayam-dayam tahu cara membuka layar kunci. Ia juga tak tahu bahwa anak itu menyimpan rasa penasaran lebih besar
daripada yang ia bayangkan. Arga mengetik nama yang ia lihat dari sudut foto. Raka Prayoga. Muncul banyak foto, berita dan akun media sosial. Salah satunya menampilkan Raka, berdiri dengan papan penghargaan, tersenyum lebar, dikelilingi orang-orang yang menepuk bahunya. Di balik layar kecil itu, Arga melihat sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya. Sosok yang seharusnya disebut ayah. Dengan polos, ia membuka kolom pesan dan menulis satu kalimat. Aku anakmu. Namaku Arga. Ibuku namanya Alia. Kenapa ayah nggak pernah cari aku? Pesan itu terkirim. Jawabannya datang 10 menit kemudian. Jangan ngaku-ngaku. Anak saya satu. Dan bukan dari perempuan seperti ibumu. Tak ada kata lain. Tak ada penjelasan. Hanya satu kalimat yang menghancurkan semua rasa ingin tahu yang Arga kumpulkan sejak kecil. Ia menatap layar itu lama, lalu meletakkannya perlahan di meja wahannya kaku, tapi dadanya sesak. Pagi harinya, Alia menemukan ponselnya terbuka. Aye membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Matanya menyapu semua isi percakapan. Nafasnya tertahan, dan mulutnya kering. Ia menoleh pada Arga yang sedang duduk di depan rumah, menggambar di atas tanah dengan ranting kecil. Arga, penggit. Alia pelan. Anak itu menoleh. Tatapannya biasa, tapi tidak bodoh. Aku cuma mau tahu, Bu. Aku nggak marah kok. Alia tidak sanggup bicara. Ia duduk di samping anaknya, menggenggam bahunya. Tapi ia tahu, genggaman itu tak cukup untuk menyembuhkan perasaan ditolak. Ditolak sebagai anak, ditolak sebagai kebenaran. Siang itu, Alia kembali membuka lemari tempat ia menyimpan pakaian lamanya. Ia keluarkan satu-satu. Map berisi fotokopi surat nikah, akta cerai, hasil tes DNA, dan potongan berita dari 5 tahun lalu. Semua masih ada, semua belum berubah. Yang berubah hanyalah semangatnya, bukan untuk memohon, bukan untuk menuntut, tapi untuk menempatkan nama Arga di tempat yang layak. Nama yang telah dicampakkan oleh ayahnya sendiri. Kalau dia bisa hidup tenang setelah menyakiti kita, mungkin sudah waktunya aku yang buat dia tidak bisa tidur. Tenang Yukep, Alia pada dirinya sendiri. Ia berkemas. Tak banyak barang yang ia bawa, hanya dokumen, satu set pakaian bersih, dan potret Arga yang ia simpan dalam dompet baru. Arga memeluknya pelan. Ibu mau kemana? Ibu cuma mau menaruh kebenaran di tempat yang semestinya. Boleh aku ikut? Alia tersenyum. Belum saatnya, tapi suatu hari nanti, kamu akan lihat siapa dia sebenarnya. Arga tidak bertanya lebih. Tapi dari matanya Alia tahu, anak itu mengerti lebih dari apa yang ia ungkapkan. Dan saat kereta bergerak pelan dari stasiun kecil di pinggir desa itu, Alia menatap jendela, membiarkan bayangan pohon dan sawah memudar bersama sisa-sisa luka, yang kini berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam dari sekadar dendam. Langit kota terlihat asing dari balik kaca jendela kamar sewa sempit yang kini ditempati Alia. Perjalanan dari desa belum lama berlalu, tapi dalam pikirannya, ia telah melangkah jauh meninggalkan kelembutan sebagai ibu dan memasuki ruang gelap, bernama balas dendam. Wajah Arga masih terbayang jelas, setiap kali matanya tertutup. Namun suara Raka yang membalas pesan anak itu dengan hinaan, lebih nyaring mengusik pikirannya. Ia tidak datang ke kota ini untuk menangis. Ia datang untuk menutup luka dengan luka yang setimpal. Hari pertama bekerja sebagai pengasuh di salah satu daycare cabang milik Raka, membuat perutnya mengeras. Tempat itu lebih mirip ruang pameran daripada tempat anak-anak bermain. Percy, dengan mural warna pastel di dinding dan CCTV di setiap sudut. Tapi, Alia tahu, di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih busuk dari popok kotor. Topeng keberhasilan yang menutupi kenyataan. Istri baru Raka, wanita bernama Mira, memimpin cabang itu dengan senyum dingin dan suara pelan yang penuh perintah. Tak satu pun staf berani menyanggah. Alia menjaga sikap, menunduk saat diperintah, menahan kata-kata saat diremehkan. Ia tahu perannya pengasuh baru dari luar kota. Tanpa latar belakang, tanpa suara. Peran yang sempurna untuk menyusup tanpa dicurigai. Beberapa minggu berjalan, Alia mulai menyusun potenggen-potenggen cerita yang selama ini tersembunyi. Ia mencatat siapa yang datang dan pergi, siapa yang berbicara terlalu jujur saat jam makan. Siang, siapa yang menyimpan salinan kontrak di laci meja tanpa kunci. Ia merekam suara Mira yang tanpa sadar membenarkan bahwa Raka memang pernah menikah,
tapi menyuruhnya hapus semua jejak masa lalu suamiku. Ia menyalin isi flash disk berisi rekaman dokumen internal kerjasama fiktif antara daycare dan instansi pemerintah. Ia berbicara dengan mantan pegawai yang dipecat karena melawan perintah untuk memalsukan tanda tangan donatur. Suara mereka ia rekam, wajah mereka ia foto diam-diam, semuanya ia susun rapi dalam satu folder, diberi nama untuk Arga. Namun, di balik ketekunan itu, Alia mulai digerogoti tanya yang tidak ia duga akan muncul. Saat menatap anak-anak yang bermain di daycare, matanya kerap menangkap sorot polos yang mirip dengan Arga saat kecil. Tawa anak-anak yang dulu ingin ia bunuh dalam dirinya, kini datang sebagai pengingat bahwa balas dendam pun punya risiko. Risiko merusak bukan hanya musuh, tapi apapun yang disentuh oleh kebenaran yang dipaksakan di malam hari. Setelah mengumpulkan bukti terakhir, Alia duduk di depan laptop kecil pinjaman dari penyintas perempuan lain yang pernah dipermalukan seperti dirinya. Email kepada media nasional sudah ditulis, laporan kepada LSM sudah diunggah dalam bentuk dokumen lengkap. Tinggal satu klik untuk mengirim semuanya. Tangannya menggantung di udara. Ia membuka kembali foto Arga yang tersimpan di ponselnya. Anak itu tersenyum dengan gigi ompong, mengenakan baju seragam sekolah yang telah disambung di bagian lengan. Alia ingat saat ia menjahit sendiri karena tak sanggup membeli baru. Anak itu bangga mengenakannya. Apa yang akan kamu pikirkan, nak? Kalau kamu tahu ibumu menyeret nama ayahmu ke lumpur, bisiknya pelan. Dendam tidak membuat hatinya ringan. Bukti di tangannya tak langsung menyembuhkan luka yang ia bawa sejak malam pertama ditendang dalam keadaan hamil. Luka itu terlalu dalam, terlalu berdarah. Tapi justru karena itulah, ia mempertanyakan, apa luka itu harus diwariskan? Perempuan-perempuan lain di LSM itu menyemangatinya. Kamu tidak sendiri, suaramu adalah suara kami. Tapi Alia tahu, yang akan hancur paling dulu bukan Raka melainkan Arga. Saat menyadari ayah kandungnya bukan hanya penolak, tapi juga penipu, penjahat. Alia memejamkan mata. Napasnya dalam, berat, dan patah-patah. Tangan kirinya menyentuh dada. Bukan untuk menenangkan, tapi untuk mencari sisa keberanian yang entah di mana terselip. 1 jam kemudian, ia belum mengklik tombol kirim. Layar laptop masih menyala, email masih terbuka, folder bukti di desktop masih terbuka. Tapi pikirannya tak juga bulat. Dan di tengah kamar sempit yang dindingnya lembab, Alia duduk membisu antara menjadi suara bagi luka lama atau membungkamnya. Demi anak yang masih menatap masa depan, tanpa tahu betapa gelap jalan di belakangnya, email itu tidak pernah dikirim. Malam itu, Alia mematikan laptop dan menyimpan semua berkas bukti dalam map yang ia selipkan di bawah tumpukan baju. Tapi diam tidak berarti menyerah. Ia hanya memilih jalan yang lebih terbuka, bukan lagi melalui bisikan media, melainkan jalur hukum yang sah. Jika Raka ingin bermain dengan citra dan kekuasaan, maka Alia akan menantangnya di tempat yang tak bisa ia kontrol sepenuhnya. Pengadilan. Ruang sidang hari itu penuh sesak. Wartawan duduk di barisan belakang, sebagian berdiri dengan kamera tergantung di leher. Beberapa membawa catatan, siap menangkap momen pertama dari kasus yang kini ramai di media sosial. Kasus tentang seorang pria sukses yang dituduh menolak anak kandung dan melakukan kekerasan terhadap istri sahnya bertahun-tahun lalu. Alia duduk di bangku penggugat, wajahnya tenang, tapi jari-jarinya gemetar di atas rok panjang yang lusuh namun bersih. Di sampingnya, Arga duduk tegak dengan mata penuh tanya. Bocah itu mengenakan seragam rapi. Di dadanya tergantung kartu pelajar dengan nama yang selama ini. Berdiri sendirian tanpa nama ayah, dari pintu samping, Raka masuk dengan langkah lebar. Ia mengenakan jas mahal, rambut disisir licin, dan wajah dibuat datar. Di belakangnya, pengacaranya tampak sibuk membuka berkas pembelaan. Mata Raka hanya menyapu sekilas ke arah Alia, lalu berpaling seperti tak mengenal. Hakim membuka sidang dengan suara tegas. Alia diminta menyampaikan tuntutan. Ia berdiri, mengeluarkan map, dan berbicara dengan suara rendah namun jelas. Saya menggugat pengakuan anak. Saya punya bukti pernikahan sah, hasil tes DNA, dan riwayat medis saat saya ditendang dalam keadaan hamil oleh saudara tergugat. Beberapa orang di ruang sidang terdengar menghela napas. Suasana makin tegang saat Raka berdiri dan langsung membantah. Mulia,
Saya tidak pernah menikah dengan perempuan ini. Saya tidak pernah mengakui anak itu sebagai anak saya. Tuduhan ini dibuat-buat, motifnya jelas, mencemarkan nama baik saya. Alia tidak menunduk. Ia membuka lembar pertama, salinan surat nikah. Lembar kedua, akta cerai. Lembar ketiga, hasil tes DNA yang dilakukan diam-diam dengan bantuan relawan. Lembar terakhir, keterangan rumah sakit tentang tindakan medis yang dilakukan saat ia mengalami pendarahan akibat trauma fisik 5 tahun lalu. Saksi dari rumah sakit dipanggil. Seorang bidan yang dulu merawat Alia berdiri di depan hakim, bersaksi tentang luka memar di perut dan wajah Alia malam itu, tentang bagaimana ia menggigil ketakutan saat menyebut nama suaminya. Raka mulai gelisah. Tangan kirinya menggenggam sisi kursi. Pengacaranya mencoba memotong kesaksian, tapi hakim memerintahkan untuk diam. Alia terus berdiri dengan mata lurus ke depan. Di dalam dirinya, rasa sakit dan takut bertahun-tahun lalu bergolak, tapi kini tidak lagi membelenggu. Sampai suara kecil dari barisan pengunjung terdengar, tajam dan menyayat. "Aku nggak butuh ayah seperti itu." Semua menoleh. Argabert, suaranya lantang. Meski napasnya cepat, wajahnya merah, tapi matanya tidak menangis. "Kalau memang dia nggak mau aku jadi anaknya, nggak apa-apa. Tapi jangan bilang ibu bohong, jangan bilang aku nggak pernah lahir dari darahnya." Alia terdiam. Semua di ruang sidang diam. Hanya suara napas Arga yang tersengal dan getar di dada Alia yang tak bisa ia redam. Hakim mengetuk palu. Sidang ditunda. Tes tambahan akan dilakukan jika diperlukan. Tapi semua bukti saat ini sah di mata hukum. Raka langsung bangkit, wajahnya pucat. Ia keluar tanpa berkata apa-apa. Beberapa wartawan mengejarnya, tapi ia menghindar cepat. Di luar, reputasinya mulai goyah. Di dalam, pengakuannya tak pernah lahir. Alia duduk kembali. Arga pelan-pelan menggenggam tangannya. Tangan kecil itu dingin. Bocah itu menunduk dan bersuara pelan. "Maaf ya Bu, aku nggak tahan lihat dia bohong terus." Alia mengangguk. Ia mencoba tersenyum, tapi yang keluar hanya satu helaan napas panjang. Dalam hatinya, ada bagian yang merasa lega akhirnya, semuanya diucapkan di depan banyak orang. Tapi ada bagian lain yang terasa robek, bukan karena Raka tak mengaku, tapi karena Arga sudah terlalu cepat melihat wajah asli dunia. Dan saat ruang sidang mulai kosong, Alia tetap duduk diam, menyadari bahwa dalam kemenangan kecil itu, ia juga kehilangan sesuatu. Rasa aman yang selama ini ia coba berikan kepada anaknya, kini telah berubah jadi kenyataan pahit yang tak bisa ia tarik kembali. Sorot lampu ruang sidang masih terbayang di mata Alia saat ia menuruni tangga pengadilan. Pegangan tangan Arga di sisinya terasa lebih erat dari biasanya. Bocah itu tidak berkata apapun, tapi Alia tahu ada sesuatu yang telah berubah di dalamnya sejak ia berdiri dan berkata lantang bahwa ia tidak butuh ayah seperti itu. Keberanian itu memang nyata, tapi keberanian yang lahir dari luka tak pernah tumbuh tanpa jejak. Keesokan paginya, suara ponsel Alia tak berhenti berdering. Notifikasi berita masuk satu demi satu. Namanya disebut, fotonya disandingkan dengan foto Raka dalam berita daring yang judulnya penuh sensasi. Pengusaha sukses digugat mantan istri, tuduhan anak haram terbantahkan tes DNA. Berita itu menyebar cepat. Komentar membanjiri akun media sosial Raka. Beberapa membela, tapi lebih banyak yang mencaci. Alia hanya menatap layar dengan tenang. Ia tidak ikut berkomentar, tidak mengunggah apapun. Ia hanya menyaksikan diam-diam satu demi satu topeng itu mulai runtuh. Sore harinya, kabar beredar bahwa istri baru Raka menggugat cerai. Sejumlah kontrak kerja Raka dengan instansi swasta ditangguhkan. Sponsor menarik dukungan. Don Yang mengejutkan, surat pemanggilan dari KPK muncul di layar berita malam, menyebut nama Raka sebagai pihak yang perlu dimintai keterangan terkait penyalahgunaan dana proyek kolaborasi dengan kementerian. Alia duduk di ruang tamu kontrakannya. Map berisi salinan dokumen yang pernah ia kumpulkan kini dibuka kembali. Ia tidak menyesal menyimpannya. Bukti-bukti itu tidak ia gunakan untuk menjatuhkan. Ia hanya menunggu waktu, dan waktu itu kini datang sendiri. Beberapa hari kemudian, Raka mendatanginya. Tidak dengan pengacara, tidak dengan ancaman, tapi dengan wajah kusut dan suara pelan yang berbeda dari pria yang pernah berdiri angkuh di ruang sidang. "Alia, aku mohon, cabut laporan itu. Aku kehilangan semuanya. Istriku pergi, kantorku ditutup, media terus mengejar.
kamu udah menang kan? Alia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mata lelaki itu lama. Mata yang pernah menolak anak mereka. Mata yang pernah dingin saat melihatnya berdarah. Kini mata itu basah, rapuh, memelas. Tapi bukankah luka yang dibiarkan terbuka terlalu lama memang akhirnya akan bernanah? Aku nggak pernah ingin menang, ucap Alia perlahan. Aku cuma ingin kamu bertanggung jawab, bukan pada aku, pada Arga. Pada kebenaran. Roka menanduk, tangannya menggenggam lutut, suaranya pecah. Aku udah hancur. Alia menghela napas. Dalam hatinya, ada sesuatu yang bergolak. Bukan amarah, bukan kasihan, tapi perasaan hampa yang muncul saat melihat seseorang yang dulu ia benci. Kini tampak tak lebih dari bayangan hidup yang kehilangan arah. Tapi saat malam tiba, dan Arga terbangun karena mimpi buruk, Alia mulai ragu. Anak itu duduk sambil menangis pelan, menyebut satu kalimat berulang-ulang. Aku lihat dia nangis, Bu. Tapi aku takut. Alia memeluk Arga erat. Tangannya mengelus kepala anak itu, mencoba menenangkan. Tapi hatinya sendiri tidak tenang. Apakah semua ini sudah terlalu jauh? Apakah dendamnya telah membebani anak yang seharusnya ia lindungi? Di dalam dayam, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Arga memang kini tahu siapa ayahnya. Tapi apakah itu penting? Jika yang anak itu ingat, hanya wajah pria yang menangis memohon dan dikejar kamera seperti penjahat. Tapi kemudian, Alia duduk kembali di depan berkas laporan. Ia melihat kembali bukti-bukti, mendengar ulang rekaman yang pernah ia simpan, membaca ulang pengakuan para saksi. Semua itu nyata. Semua itu bukan dendam. Ini bukan soal rasa sakit yang ingin dibalas. Ini soal jejak yang tidak bisa dibiarkan hilang begitu saja. Esok paginya, ia mengirimkan berkas tambahan ke kejaksaan. Tanpa kata pengantar, tanpa peringatan. Hanya satu keputusan yang ia ambil dalam diam. Jika ini menyakitkan untuk Arga, maka tugasnya adalah menjaga anak itu kelak bisa hidup tanpa dibayangi kebohongan. Bukan membungkus kenyataan dengan rasa kasihan yang semu. Dan malam itu, saat Arga sudah kembali tidur, Alia duduk sendiri dalam gelap mencoba menerima kenyataan bahwa menjadi ibu bukan hanya tentang melindungi, tapi juga tentang membiarkan anak melihat kebenaran. Meski itu membuat mereka menangis. Malam sebelum sidang putusan, Alia masih duduk di sisi tempat tidur Arga yang tertidur gelisah. Bocah itu sempat terbangun 2 kali karena mimpi buruk. Matanya basah, tapi tak ada suara, hanya pelukannya yang menguat. Seperti tahu bahwa esok pagi mereka akan memasuki ruang yang bisa mengubah hidup mereka sekali lagi. Alia tak memejamkan mata malam itu. Di antara kerlap-kerlip lampu jalan yang sesekali menembus celah jendela, ia hanya menatap langit-langit, menahan gelombang rasa yang datang berulang, bersalah, lega, takut. Ia telah menyerahkan semua bukti, semua suara, semua kenyataan yang selama ini dikubur. Ia tidak pernah berharap Raka minta maaf, tapi ia ingin melihat akhir, bukan akhir kisahnya dengan Raka, melainkan akhir dari kebisuan yang selama ini menekan hidup Arga. Pagi itu, ruang sidang kembali dipenuhi wajah-wajah yang tak dikenal. Kamera media sudah terpasang, wartawan mencatat, dan hakim terlihat bersiap membaca putusan. Tapi sesuatu yang tidak biasa terjadi. Begitu Raka muncul, ia datang sendirian. Tidak ada pengacara, tidak ada istri, tidak ada jaket mahal, hanya kusut, mata sembab, dan langkah yang limbung. Semua menoleh saat ia maju dan berdiri di tengah ruangan yang mulia. Suaranya parau, nyaris tenggelam oleh napasnya sendiri. Saya tahu saya salah. Saya minta kesempatan. Saya minta diampuni. Saya cuma minta diizinkan jadi ayahnya, meski cuma dari jauh. Hening. Semua orang terdiam. Hakim menatapnya tajam, lalu menoleh ke arah Alia dan Arga yang duduk di sisi kanan. Alia tak berkata apapun, tapi Arga yang selama ini diam, tiba-tiba berdiri. Langkah kecilnya menuju ke tengah ruang sidang terdengar, seperti hentakan keras di dada Alia. Anak itu berdiri sejajar dengan pria yang dulu menendang perut ibunya saat ia belum lahir. Mata Arga menatap lurus, tanpa gemetar. Kalau memang minta kesempatan, kenapa dulu ibu ditendang waktu bawa aku di dalam tubuhnya? Suara itu kecil, tapi terdengar jelas ke seluruh sudut ruangan. Kenapa waktu aku kirim pesan, ayah malah hina ibu? Kalau sekarang ayah menangis, aku juga pernah menangis, tapi aku nggak pernah nyakitin siapa-siapa. Raka menangis, benar-benar menangis. Bahunya terguncang. Ia berlutut di lantai ruang sidang.
tangannya menutup wajah, tapi Arga tidak bergerak. Mendekat, ia tetap berdiri, tangannya mengepal, tubuh kecilnya tegak, seolah menahan beban yang terlalu besar untuk usianya. Hakim mengetuk palu. Pengadilan menyatakan bahwa pengakuan anak dikabulkan. Tergugat diwajibkan memberi nafkah sesuai ketentuan, dan permintaan maaf terbuka wajib dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral. Putusan selesai. Tapi tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan. Yang ada hanya rasa sesak yang memenuhi udara di ruangan itu di luar gudang. Raka mengejar Alia dan Arga yang berjalan ke arah jalan raya. Tangannya terulur, mencoba menyentuh punggung Arga. Arga, boleh ayah peluk sekali saja? Arga menoleh sebentar, lalu mundur selangkah. Aku udah cukup tahu ayah, tapi aku nggak butuh pelukan dari orang yang nyakitin ibu. Raka terdiam, tangannya menggantung di udara, lalu jatuh perlahan. Alia berdiri di antara mereka. Tubuhnya menghalangi jarak yang tidak akan bisa didekatkan lagi. Untuk sesaat, mata Alia bertemu dengan mata Raka, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat kekuasaan, tidak melihat keangkuhan. Ia hanya melihat kehancuran. Tapi kehancuran itu bukan miliknya. Bukan lagi, ia tidak merasa menang, tapi juga tidak merasa kalah. Yang ia rasakan hanyalah kelelahan, yang merayap pelan dari ujung jemari ke dalam dada. Saat mereka berjalan menjauh, angin kota berembus. Helon, Arga menggenggam tangan ibunya. Tidak berkata apa-apa, tapi ia tahu semuanya sudah selesai. Namun saat malam tiba, dan suara kendaraan meredup, Alia kembali terduduk sendiri di kamar kecil kontrakannya, menatap dinding kosong dengan dada yang masih berdesir. Luka itu mungkin tak berdarah lagi, tapi ia tahu, ada bagian dari dirinya yang tetap belum sembuh sepenuhnya. Tangis Raka di ruang sidang setahun lalu, masih sesekali hadir dalam mimpi Alia. Bukan sebagai ingatan, tapi lebih sebagai gema dari masa yang tak bisa dibatalkan. Sejak hari itu, hidup mereka tak lagi bersinggungan langsung. Namun jejaknya tetap ada diam-diam, menempel di sudut ruang dan suara malam yang sepi. Alia tidak pernah benar-benar lega, tapi ia perlahan belajar untuk hidup tanpa memelihara dendam. Warung kecil di depan rumah kontrakan menjadi titik baru kehidupannya. Ia menjual gorengan, teh manis, dan sesekali membuka pengajian anak-anak kampung. Arga duduk di kelas 2, mulai hafal surat pendek, dan kadang membantu melayani pembeli dengan wajah baik. Tidak ada lagi malam panjang yang dingin, tidak ada lagi bayangan suara dari masa lalu yang merintih minta diingat. Namun setiap kali Alia membuka lemari tua, tempat ia menyimpan dokumen-dokumen hukum, matanya kerap berhenti pada satu kotak besi kecil di bagian bawah. Di dalamnya, tersimpan beberapa amplop dengan nama pengirim yang sama. Raka Prayoga. Surat itu datang dalam jeda waktu yang teratur. Tidak banyak kata, tapi cukup untuk menyayat pengakuan, penyesalan, harapan. Alia tak pernah membuka satu pun. Ia tahu, luka tidak akan sembuh dari kata-kata. Ia menyimpan, tapi tidak pernah berniat membalas. Arga pernah bertanya, "Kenapa suratnya nggak dibuka, Bu?" Alia menjawab tanpa menoleh. "Karena bukan itu yang kita butuhkan untuk hidup tenang." Hari itu ulang tahun Arga yang ke-7. Ia tak meminta pesta. Ia hanya minta Alia memasak nasi kuning dan membacakan doa sebelum makan. Beberapa tetangga datang. Anak-anak mengaji duduk rapi, dan di tengah tawa kecil yang sederhana, Arga mendekati ibunya. "Ibu tahu nggak, aku sekali lahir dari ibu, aku nggak pernah iri sama teman-teman yang punya ayah." Alia tak langsung menjawab. Tangannya yang sedang membagi kue berhenti sejenak. Ia memandang anak itu dalam diam. Dada terasa penuh. Arga menatapnya serius, seperti ingin memastikan ucapannya sampai dengan jelas. "Ibu kuat, ibu nggak pernah mundur. Aku mau jadi kayak ibu." Dan di detik itu, semuanya pecah dalam satu hentakan batin. Semua malam panjang yang ia lewati sendirian, semua luka yang dulu ditekan demi bertahan hidup, semua air mata yang tak jadi jatuh, semua seolah runtuh dalam satu kalimat tulus dari seorang anak kecil. Alia memeluk Arga erat. Tak ada kata keluar, hanya satu tarikan napas panjang yang pecah di antara dada mereka. Tangis itu datang, bukan dari rasa sedih, bukan juga dari bahagia, tapi dari sesuatu yang tak punya nama. Kelegaan yang begitu lama terhalang, kini mengalir tanpa bisa dicegah. Hari mulai petang. Setelah semua tamu pulang dan rumah kembali sunyi, Alia duduk sendirian di kamar. Di pangkuannya,
Kotak besi yang selama ini tidak pernah disentuh lebih dari beberapa detik. Tangannya perlahan membuka tutupnya, menatap surat-surat yang tergeletak dengan warna kuning pudar. Ia menarik satu, membuka lipatan pertama. Tangannya berhenti, matanya membaca baris pembuka, tapi tak ada dorongan untuk terus. Ia tidak ingin tahu lebih, ia hanya ingin memastikan bahwa ia tetap bisa menahan diri untuk tidak kembali. Surat itu ia lipat kembali. Ia masukkan ke dalam kotak, ia kunci, dan letakkan kembali ke tempatnya. Alia berdiri, melangkah ke dapur, menyapu sisa nasi kuning di lantai. Hidupnya mungkin tidak sempurna, tapi kini ia tahu, ia telah menang. Bukan karena membuat orang lain jatuh, tapi karena ia tidak lagi ingin mendongak ke belakang. Luka itu tidak pergi, tapi luka itu juga tidak akan menariknya kembali. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Hidup tak selalu memberi kita keadilan, tapi dari setiap luka, kita belajar arti kekuatan. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian, para pemirsa setia, yang telah ikut merasakan, memahami, dan mendukung setiap kisah yang kami bagikan. Jangan lupa, satu klik like dan subscribe dari kalian, berarti satu langkah lebih dekat, untuk terus menghidupkan cerita-cerita nyata, yang tak berani diungkap banyak orang. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Karena kadang, yang diam bukan berarti lupa, yang terluka bukan berarti kalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.